المجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوهر. Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali dalam channel saya yang akan menjawab pertanyaan, meluruskan kesalahpahaman, dan menjelaskan pokok-pokok iman Kristen secara alkitabiah dan ilmiah. Dalam video ini, saya akan membahas tentang konsep keselamatan, al-kholas, dalam iman Kristen, yakni ajaran tentang penebusan dosa. Seperti ajaran ketritunggalan dalam iman Kristen, akidah atau doktrin ini juga sering disalahpahami. Mereka menganggap salah satu pokok ajaran Kristen ini berasal dari pengaruh ajaran pagan atau penyembah berhala kuno tentang ritual tumbal darah. Nah, seperti biasa, saya akan membahasnya secara singkat, namun tentu tidak kehilangan bobot teologis ilmiahnya. Pertama, seperti yang sudah pernah saya katakan ketika membahas doktrin atau akidah ketritunggalan, bahwa kehadiran kekristenan merupakan penggenapan dari seluruh nubuat PL tentang Al-Masih atau Mesias, Sang Mukhallisul Alam, Juru Selamat dunia, sehingga seluruh ajaran Kristen bisa dilacak akarnya langsung dari Perjanjian Lama. Ini terbukti dengan banyaknya kutipan langsung dari Perjanjian Lama di dalam kitab Perjanjian Baru. Mengenai hal ini, Yesus sendiri pernah menyatakan bahwa kedatangannya merupakan penggenapan dari nubuat Perjanjian Lama. Jadi, akan sia-sia saja mengaitkan kekristenan dan seluruh ajarannya dengan sistem kepercayaan kuno lainnya di luar Alkitab. Terlebih-lebih bila melihat prinsip orang-orang Yahudi pada zaman Yesus yang sangat menjaga kemurnian tradisi dan juga iman mereka dari pengaruh-pengaruh keagamaan asing. Juga jangan lupa, ke-12 murid Yesus, termasuk Paulus, itu merupakan orang-orang Yahudi dan dibesarkan dalam lingkungan keagamaan Yahudi yang sangat memegang teguh monoteisme. Yang kedua, pentingnya mengerti terminologi atau istilah-istilah teologis iman Kristen jika melakukan kajian perbandingan agama. Sebab kesamaan istilah tidak serta-merta membuktikan kesamaan ide yang melatar belakangi istilah tersebut. Ada terminologi atau istilah keagamaan yang memang sifatnya umum, dipakai dalam tiap-tiap agama. Seperti misalnya kata Tuhan, setan, surga, neraka, dosa, dan lainnya. Namun istilah yang sama tersebut belum tentu memiliki makna yang sama. Saya berikan satu contoh, istilah surga misalnya. Kata surga sama-sama dipakai dalam Alkitab dan Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia. Namun maknanya belum tentu sama antara kedua agama. Terlebih-lebih kalau kita melacaknya secara bahasa. Kata surga berasal dari bahasa Sanskerta, sfar dan ga. Sfar artinya cahaya dan ga artinya pergi. Jadi swarga adalah perjalanan menuju cahaya. Dalam Hindu, yang darinya kata surga itu berasal, surga itu bukan akhir atau tujuan hidup. Moksala yang merupakan tujuan hidupnya. Ini adalah contoh bahwa kesamaan istilah tidak serta-merta membuktikan kesamaan ide atau konsep. Demikian juga dengan istilah penebusan dosa. Janganlah dimaknai di luar pengertian yang dinyatakan oleh kitab suci, sehingga terjadi penyelewengan makna yang juga tidak diyakini oleh orang Kristen sendiri. Inilah pentingnya kita memahami terminologi dalam masing-masing agama menurut pengertian dalam agama tersebut tentunya. Yang ketiga, tentang konsep keselamatan dalam iman Kristen. Bicara tentang penebusan dosa, berarti kita bicara tentang doktrin atau akidah keselamatan, al-kholas dalam bahasa Arabnya. Berangkat dari pernyataan kitab suci, bahwa manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Artinya, manusia diberi kemuliaan sekaligus tanggung jawab mengemban sifat-sifat moral ilahi, walaupun kualitasnya tidak setara dengan Allah, yakni untuk hidup dalam kemurnian, kebenaran, ketaatan, keadilan, dan sifat-sifat moral lainnya. Namun kitab suci juga mencatat manusia pertama, Adam dan Hawa, gagal mengemban mandat dan tanggung jawab ilahi tersebut. Mereka jatuh ke dalam dosa, yakni melawan ketetapan atau hukum Allah. Hal ini mengakibatkan rusaknya hubungan antara manusia dengan Allah. Dinyatakan dalam kitab suci bahwa manusia menjadi setru Allah yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang tampak dalam perbuatan yang jahat. Anda bisa lihat di dalam Kolose pasal pertama 21. Lebih jauh lagi, kitab suci menyatakan bahwa dampak keterpisahan itu adalah kematian.
carang yang terpisah dari pokok pohon akan kering dan mati, kata Yesus dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 4. Demikianlah kondisi manusia selepas kejatuhan. Ia telah mati secara rohani yang berdampak pada kekekalan dengan didahului sebelumnya oleh kematian jasmani. Itulah sebabnya kitab suci menyatakan bahwa upah dosa adalah maut dalam Roma 6 ayat 23. Selain sebagai konsekuensi ketidaktaatan, keberadaan kondisi jasmani rohani yang dialami manusia setelah kejatuhan itu berkaitan dengan sifat keadilan Allah. Orang yang berdosa itulah yang harus mati, kata firman Allah yang dinyatakan pada Yehezkiel dalam Yehezkiel pasal 18 ayat yang keempat. Walau Adam dan Hawa yang mula-mula berdosa, namun sifat keberdosaan itu diturunkan oleh Adam pada keturunannya. Anda bisa lihat dalam Kejadian pasal 5 ayat yang ketiga, yang diteguhkan juga dalam Mazmur 51 ayat yang kelima. Di sana dinyatakan oleh Nabi Daud, fil khoti'ati habilat bi ummi, dalam dosa aku dikandung ibuku. Artinya sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sifat pemberontakan, sifat ketidaktaatan itu telah melekat dalam diri Adam dan Hawa dan terwariskan pada anak cucunya. Inilah tabiat keberdosaan, yakni kecenderungan hati yang dominan untuk berbuat dosa, seperti yang dinyatakan dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang kelima bagian B. Kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi, yang dimaksud dengan terminologi dosa warisan dalam iman Kristen bukanlah pengalihan tanggung jawab pribadi atas dosa yang dilakukan Adam dan Hawa, tetapi dampak dari dosa Adam, yakni kematian jasmani rohani, penderitaan, itu juga dialami oleh keturunannya. Terlebih-lebih penurunan kecenderungan untuk berbuat dosa. Dengan kondisi ini, tentu semua manusia telah berada di bawah kematian kekal, sebab mereka semua berdosa. Namun dalam kasih-Nya, tentu Allah tidak menginginkan manusia mengalami kebinasaan. Pada pihak lain, keadilannya menuntut hukuman atas dosa. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah melalui hukum penebusan, kafarat, yakni pemenuhan hukuman atau denda yang setimpal, qisas dalam bahasa Arabnya. Prinsip ini ditegaskan dalam hukum Taurat, yakni dalam Keluaran pasal 21 ayat 23 sampai 24. Dinyatakan di sana, tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Karena upah dosa adalah kematian, maka tebusannya harus kematian. Dalam hukum Taurat, tebusan tersebut dilambangkan dengan hewan kurban. Namun semua itu hanya lambang dari tebusan yang sebenarnya. Itu dinyatakan dalam Ibrani pasal 10 ayat yang pertama. Sebab tentu saja hewan tidak sebanding dengan manusia. Karena itu manusia harus ditebus dengan manusia. Kalau semua manusia di bawah kolong langit ini sudah berada di bawah kuasa dosa dan kuasa maut, maka siapa yang bisa memenuhi hukum penebusan itu? Untuk itulah kalimat Allah atau firman Allah, Logos, menjadi manusia. Seperti yang ditulis dalam surat Ibrani pasal yang kedua yang ke-14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Ini bicara inkarnasi, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi penebus tersebut haruslah sekaligus berkodrat ilahi dan manusia. Sebab kalau ia hanya berkodrat ilahi, maka penebusan tidak mungkin terlaksana, karena Allah tidak mungkin mengalami kematian. Sebaliknya, jika juru selamat itu hanya berkodrat manusia, bagaimana mungkin ia dapat memberikan kehidupan, sedangkan dirinya sendiri berada di bawah kuasa maut? Lagi pula menurut kitab suci, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan takluk pada maut. Itulah sebabnya juru selamat itu haruslah berkodrat ilahi dan manusia. Dialah kalimatullahul mutajassid, firman Allah yang nuzul, yang turun menjadi manusia. Sehingga dalam kematian yang dialaminya pada kodrat dan tubuh manusianya, ia menjadi tebusan untuk diperolehnya kembali hak hidup manusia yang sudah tidak ada karena dosa. Inilah ajaran keselamatan dalam iman Kristen, secara khusus tentang penebusan yang memang sama sekali
tidak ada hubungannya dengan ajaran tumbal dosa dalam ritus agama kuno di Timur Dekat kuno dan Yunani. Kesimpulannya, ajaran iman Kristen itu berakar langsung dari Perjanjian Lama. Secara khusus nubuat tentang hadirnya Sang Juru Selamat untuk menebus dosa manusia. Jadi istilah penebusan dalam iman Kristen sama sekali tidak ada hubungannya dengan praktek-praktek ritual agama Yunani kuno. Yang kedua, penebusan adalah karya penyelamatan ilahi yang didasarkan pada prinsip kasih dan keadilannya. Fakta bahwa manusia jatuh ke dalam dosa dan telah takluk pada kematian menunjukkan manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia membutuhkan seorang penyelamat. Allah memberikan solusi penebusan yang prinsipnya mula-mula dinyatakan dalam hukum Taurat sebagai bayangan karya Mesias. Nah, karena objek penebusan itu adalah manusia, maka kalimatullah atau logos, firman Allah itu berinkarnasi, menjelma menjadi manusia, sehingga melaluinya memungkinkan terlaksananya penebusan itu yang didasarkan pada asas hukum kesetimpalan. Yang ketiga, Yesus Kristus itu bukan tumbal dosa. Sebab orang yang menjadi tumbal atau korban, dirinya tidak tahu atau tidak menghendaki dirinya dijadikan tumbal. Ini berbeda dengan Kristus. Ia secara sadar berkehendak untuk menjadi kurban tebusan bagi umat manusia. Lagi pula istilah kurban dalam bahasa Ibrani dan Arab itu berbeda maknanya dalam penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari. Kurban dalam bahasa Ibrani dan Arab, ide dasarnya adalah tindakan pendekatan diri pada Allah, taqarrub ilallah. Dalam Imamat pasal pertama yang kedua dinyatakan di sana, apabila seorang ingin datang mendekat, dalam bahasa Ibrani Adam kiyikref, dari kata kerja haraf menjadi kata benda kurban. Itu adalah sebuah tindakan pendekatan diri pada Allah yang didasarkan atas kesadaran sebagai manusia berdosa yang memerlukan penebusan. Nah, penggenapan syariat kurban penebusan di dalam Perjanjian Lama adalah kurban Yesus Kristus. Inilah akidah keselamatan dalam iman Kristen. Kiranya video ini memberikan pencerahan pada Anda, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan sharing video ini sebanyak-banyaknya. Tuhan Yesus memberkati.